Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari program Kami 3. Nama dengan Abdul Razak, nomor 9 dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan melakukan praktikum materi seperti beritahukan yaitu penurunan titik beku. Apa itu penurunan titik beku? Penurunan titik beku adalah turunnya suhu larutan dari titik beku ke larutnya. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama untuk mengetahui perbedaan penurunan titik beku pada masing-masing zat terlarut. Untuk alat dan bahannya sendiri, kita harus menyiapkan terlebih dahulu. Alat dan bahannya yaitu es batu, 2 sendok makan tepung, sendok, kemudian 2 sendok makan garam, lalu 2 sendok makan gula halus, kemudian dan 4 gelas kosong. Setelah alat dan bahannya siap semua, langsung saja kita ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu memasukkan 2 sendok makan es batu ke dalam gelas yang masih kosong. 这一次我真的睡着了。Kemudian masukkan bahan seperti gula, tepung, dan garam sebanyak 2 sendok makan ke setiap gelas, dan gelas pertama dibiarkan kosong saja, hanya menggunakan es batu biasa. Setelah itu kita diamkan selama 15 menit agar kita mengetahui manakah gelas yang menghasilkan air lebih banyak dan lebih cepat untuk mencair. Setelah kita diamkan selama 15 menit, dapat kita ketahui manakah gelas yang menghasilkan air lebih banyak. Gelas yang berisi garam beserta es batu menghasilkan air lebih banyak dibanding dengan 3 gelas yang lainnya. Setelah didiamkan selama 15 menit, dapat kita ketahui bahwa gelas yang berisi es batu lambat mencair, sedangkan gelas yang berisi garam cepat mencair, dan gelas yang berisi tepung dan gula lambat mencair. Mengapa bisa garam? Karena ketika es dicampur dengan garam, sebagian membentuk air garam dan es secara spontan terlarut dalam air garam. Akibatnya, air garam semakin banyak. Dalam segumpal es, air terstruktur membentuk tatanan tertentu dan kaku. Tatanan yang kaku ini merusak ketika diserang oleh garam. Maka molekul-molekul air selanjutnya bebas bergerak kemana-mana dalam wujud cair. Garam yang ditambahkan ke es batu akan dapat menurunkan titik beku es. Mengapa? Karena es batu dengan adanya garam akan lebih cepat mencair daripada es batu tanpa garam. Akan tetapi, es batu tanpa garam akan tetap mencair karena pengaruh panas dari lingkungan. Pengaruh panas dari lingkungan ini yang menyebabkan es batu ditambah garam akan lebih banyak mengeluarkan cairan dibanding dengan es batu tanpa garam seperti gula dan tepung. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu penurunan titik beku pada setiap zat terlarut berbeda-beda. Pada larutan elektrolit, penurunan titik bekunya lebih tinggi dibanding dengan larutan non-elektrolit. Pada praktikum ini, larutan elektrolitnya yaitu garam yang menghasilkan cairan lebih banyak dibanding dengan kedua bahan lainnya seperti gula dan tepung. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana mengenai penurunan tekanan uap. Jadi penurunan tekanan uap adalah suatu keadaan di mana tekanan uap pelarut akan turun akibat adanya zat terlarut. Percobaan tekanan uap kali ini, teman-teman bisa melakukannya di rumah masing-masing. Tujuan dari percobaan kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan zat terlarut terhadap tekanan uap larutan. Berikut ini saya akan menyebutkan alat dan bahan yang digunakan. Di sini ada 3 buah gelas air yang masing-masing berisikan 120 ml air. Lalu ada 3 buah tutup gelas. Ada garam, sendok, dan cuka. Di sini sudah ada gelas pertama yang berisikan air murni dan gelas kedua yang berisikan air
dan akan ditambahkan garam 1 sendok. Dan ada gelas ketiga yang berisikan air dan akan ditambahkan cuka 1 sendok. Setelah itu, gelas ditutup dengan tutup gelas dan ditunggu semalaman menunggu reaksi. Setelah menunggu semalaman, didapatkan hasil bahwa uap air terbanyak adalah uap air pada gelas yang berisi air murni. Sedangkan pada gelas yang berisi air dengan garam lebih cenderung sedikit. Dan pada gelas yang berisi air dan cuka cukup banyak. Bisa kita lihat, hal ini menunjukkan bahwa tekanan uap air murni lebih besar daripada tekanan uap larutan cuka. Dan tekanan uap larutan cuka lebih besar dari tekanan uap larutan garam. Di sini, kita juga dapat melihat terdapat gelembung-gelembung pada gelas yang berisi larutan garam. Sekian praktikum sederhana mengenai penurunan tekanan uap dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.